Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda kedua tugas hari kedua ini tugas kelompok, eh, yaitu adalah tokoh panutan Jawa Barat. Jadi pada asinkronus kali ini kami akan berdiskusi ya untuk mengevaluasi dan membandingkan tokoh panutan masing-masing. Kemudian nanti kami akan menetapkan satu eh, tokoh panutan pilihan kelompok kami dan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan, membandingkan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa depan. Ya, kami angkatan ketiga kelompok 2B. Yang pertama ada saya sendiri, Ardi Salva Pradita, NDH 14, kemudian Intan Tursina, NDH 15, Maulana Dwi Nugraha, NDH 22, Rizkan Humaira, NDH 24, dan Hani Mailani, NDH 27. Ya, selanjutnya masing-masing akan mempresentasikan siapa tokoh panutan Jawa Barat. Silakan. Jadi pada kesempatan kali ini untuk tokoh panutan yang ada di Jawa Barat, saya memutuskan untuk memilih Sutisna atau alias Sule karena dia itu adalah salah satu seniman dan komedian asal Jawa Barat yang dikenal luas oleh masyarakat dan juga dia berasal dari latar belakang yang sederhana sehingga dapat menjadi contoh bahwa kerja keras dapat membawa kesuksesan. Ya. Selanjutnya, tokoh panutan Jawa Barat. Pilihan saya adalah Abdullah Gimnastiar atau yang lebih dikenal sebagai A.A. Gim, yang merupakan salah satu tokoh inspiratif dari Jawa Barat yang dikenal luas sebagai ulama, dai, dan pendiri pesantren yang menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dakwahnya, A.A. Gim banyak mengajarkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta pengendalian diri yang sangat relevan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Dalam kehidupan dan aktivitasnya, Agim juga menunjukkan berbagai perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, siapa sih warga Jabar yang tidak tahu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi? Ya, dia adalah seorang pemimpin daerah, Gubernur Jawa Barat, yang dekat dengan masyarakat dan sering menampilkan gaya kepemimpinan yang sederhana serta humanis. Nah, dalam berbagai aktivitasnya juga Kang Deddy sering menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai core value berakhlak ya, baik dalam kepemimpinannya maupun dalam kehidupan sosialnya. Lalu saya memilih Pandawara Group karena fokusnya yaitu membersihkan sungai, selokan, dan pantai dari sampah serta edukasi lingkungan. Penghargaan yang pernah mereka dapatkan yaitu TikTok Local Heroes, Indonesia Grand Award 2023, dan TikTok Awards Indonesia tahun 2023. Pandawara Group berhasil menggerakkan ribuan relawan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Panutan selanjutnya itu adalah Raden Dewi Satika. Beliau merupakan tokoh perintis pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia yang mendirikan Sekolah Istri pada tahun 1904 di Bandung. Sekolah Istri merupakan sekolah perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda yang bertempat di Paseban Kulon, Pendopo, Bandung. Sekolah ini bertujuan mendidik gadis-gadis pribumi agar terampil dalam berumah tangga, membaca, menulis, menjahit, dan berhitung untuk meningkatkan kemandirian perempuan. Sekolah ini menjadi bukti perlawanan terhadap adat yang membatasi pendidikan perempuan pada masa kolonialnya. Maka dari itu, eh, tokoh panutan pilihan kelompok 2B yaitu adalah Pandawara. Pandawara. Pandawara, yeay. Portofolio Pandawara Group. Mereka terdiri atas 5 personel, yaitu ada Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Iksan, Rafli Pasha, dan Rifki Saadullah. Mereka itu berfokus pada gerakan pengelolaan sampah, restorasi lingkungan, dan edukasi ekologi. Pandawa Group ini adalah kelompok pemuda asal Bandung yang menjadi fenomena nasional
karena aksi sukarelanya membersihkan sungai dan pantai yang tercemar parah. Nama Pandawara ini diambil dari tokoh pewayangan Pandawa 5 dan Wara yang berarti kabar baik. Awalnya mereka melakukan aksi bersih-bersih tanpa dokumentasi selama sekitar 6 bulan. Namun mereka kemudian menyadari bahwa dengan mengunggahnya ke media sosial, mereka bisa menyebarkan kabar baik dan menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada lingkungan. Pandawara Group mulai aktif mempublikasikan aksi mereka di media sosial pada tahun 2022. Meskipun mereka sudah melakukan aksi bersih-bersih secara sukarela sejak pertengahan tahun tersebut, konten mereka baru mulai viral dan dikenal luas itu pada akhir tahun 2022. Rekam jejak dan aksi strategis yang telah dilakukan oleh Pandawara Group itu meliputi restorasi pantai terkotor, memobilisasi ribuan relawan untuk membersihkan pantai Teluk di Banten dan pantai Sukaraja di Lampung pada tahun 2023 dan 2024. Lalu pembersihan 100 titik sungai, konsisten membersihkan anak sungai dan selokan di wilayah Jawa Barat yang tersumbar sampah plastik dan limbah rumah tangga. Lalu kegiatan kampanye digital, memanfaatkan media sosial TikTok dan Instagram dengan pengikut jutaan orang untuk mengubah stigma bahwa membersihkan sampah itu keren bagi Gen Z. Kolaborasi lintas sektor, bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak swasta untuk penyediaan alat berat dan pengelolaan sampah pasca aksi. Pandawara Group juga mendapatkan beberapa penghargaan dan dampak terhadap lingkungan. Untuk dampak dari segi ekologisnya, mereka berhasil mengangkut ratusan ton sampah yang berpotensi menyebabkan banjir dan kerusakan ekosistem laut. Untuk penghargaan yang mereka dapat yaitu TikTok Local Heroes, diakui sebagai penggerak perubahan sosial di tingkat lokal. Transformasi gerakan Pandawara Group mulai dari tahun 2022 sampai 2026. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini, dampak dan pencapaian hasil aksi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Pandawara Group, yaitu di periode tahun 2022, kegiatannya atau aksinya itu aksi bersih-bersih selokan dan sungai kecil di Bandung. Konten fokus pada POV atau point of view, terjun langsung ke lumpur. Dampaknya dan pencapaiannya mereka menjadi TikTok Local Heroes, membangun kesadaran bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Lalu pada periode 2023-2024, mereka mulai membersihkan pantai-pantai terkotor di Indonesia seperti Banten, Lampung, lalu mengajak ribuan relawan melalui pengumuman di Instagram. Dampak dan pencapaiannya, mereka berhasil mengumpulkan ribuan orang dalam satu hari, memulai kolaborasi dengan pemerintah, khususnya DLH dan aparat. Lalu pada periode 2025, aksi kegiatan mereka yaitu fokus pada edukasi hulu, pencegahan sampah dari rumah. Konten mulai berisi tips-tips memilah sampah dan gaya hidup minim plastik. Dampaknya, mereka diundang ke berbagai forum lingkungan internasional, mulai menyuarakan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara sistemik. Dan pada periode 2026, fokus konten mereka yaitu menginisiasi sistem pelaporan sampah berbasis digital dan memperkuat jaringan relawan di setiap provinsi. Lalu dampaknya, mereka menjadi rujukan utama gerakan lingkungan Gen Z di Indonesia. Sinergi dengan kementerian terkait menjadi sangat solid. Tapi kemudian eh, kita lihat nilai-nilai dasar apa atau core values yang bisa kita lihat dari Pandawara Group ini. Yang pertama dari nilai berorientasi pelayanan. Nah, setiap konten yang diunggah oleh Pandawara ini tujuannya untuk memberikan layanan informasi dan menginspirasi bagi publik yang melihatnya. Kemudian nilai loyal. Loyalitas Pandawara ini terhadap kelestarian alam Indonesia tetap konsisten meski tantangan di lapangan seperti cuaca atau resiko kesehatan semakin besar. Selanjutnya,
Nilai akuntabel. Nah, mereka tetap akuntabel dengan melaporkan hasil setiap donasi atau dukungan alat berat yang mereka terima melalui transparansi di media sosial, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga selama bertahun-tahun ini. Kemudian, ini nilai adaptif yang bisa kita lihat. Mereka terus berevolusi dari awalnya hanya pasukan pembersih ya. Kini mereka bisa kompeten juga dalam manajemen relawan skala besar dan adaptif menggunakan teknologi digital untuk memantau titik sampah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, nilai kolaboratif dan harmonis. Nah, di tahun 2026 ini mereka bukan lagi bekerja sendiri, mereka menjadi motor kolaborasi yang menyatukan masyarakat sipil, swasta, dan pemerintah. Mereka membangun suasana harmonis dengan tidak saling menyalahkan, tetapi fokus pada solusi bersama. Analisis nilai berakhlak dari gerakan Pandawara Group. Jadi untuk yang pertama nilai berorientasi pelayanan. Untuk kondisi saat ininya, membersihkan sungai dan pantai untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Ya, nanti di masa depan yang diharapkan adalah pelayanan publik yang mendorong masyarakat sadar menjaga lingkungan. Kemudian nilai yang kedua, akuntabel. Kondisi saat ini menunjukkan kondisi sungai sebelum dan sesudah dibersihkan melalui dokumentasi media sosial. Kemudian masa depan yang diharapkan pengelolaan lingkungan dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin yang ketiga, kompeten. Kondisi saat ini belajar teknik pengelolaan dan pemilahan sampah serta mengedukasi masyarakat. Untuk kondisi di masa depan yang diharapkan, ASN dan masyarakat memiliki kemampuan pengelolaan lingkungan yang baik. Nilai yang keempat, harmonis. Mengajak relawan dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama pada kondisi saat ini dan yang di masa depan yang diharapkan adalah terbangunnya solidaritas dan kepedulian bersama terhadap lingkungan. Selanjutnya loyal. Kondisi saat ini menunjukkan kepedulian terhadap bangsa melalui aksi menjaga lingkungan Indonesia. Kemudian masa depan yang diharapkan adalah cinta tanah air diwujudkan dengan menjaga alam Indonesia. Poin selanjutnya adaptif, memanfaatkan media sosial untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan pada kondisi saat ini dan yang untuk kondisi masa depan yang diharapkan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. Dan yang terakhir nilai kolaboratif. Kondisi saat ini bekerja sama dengan masyarakat, relawan, dan pemerintah daerah. Untuk kondisi masa depan yang diharapkan adalah kolaborasi lintas sektor menjadi budaya dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Belajar dari gerakan Pandawa Group, jika satu komunitas muda bisa menggerakkan perubahan, maka ASN dengan kekuatan sistem seharusnya bisa menciptakan perubahan yang jauh lebih besar. Kesimpulan strategis, keteladanan dalam aksi nyata lingkungan, Pandawara Group membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan formal, melainkan dari konsistensi perilaku yang didasari oleh nilai-nilai integritas dan kepedulian, di mana pengabdian tanpa pamrih, dari nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Aksi mereka membersihkan sungai dan pantai yang tercemar parah merupakan bentuk pelayanan nyata kepada masyarakat, agar terhindar dari banjir dan penyakit. Hal ini mencerminkan sikap loyal terhadap tanah air di mana mereka rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi menjaga kedaulatan lingkungan Indonesia. Lalu kepemimpinan berbasis kepercayaan. Ini menyangkut nilai akuntabel dan harmonis. Transparansi melalui dokumentasi sebelum dan sesudah adalah bentuk akuntabilitas kepada publik. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi merangkul semua elemen, dari warga, pemerintah, dan relawan. Secara harmonis, tanpa menyalahkan pihak manapun, mereka menciptakan inklusivitas yang membuat semua orang merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Lalu agilitas dalam pergerakan, yaitu dari nilai adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kemampuan mereka menggunakan media sosial untuk menggerakkan ribuan orang menunjukkan sikap adaptif terhadap teknologi dan cara komunikasi modern. Mereka juga terus meningkatkan kompetensi dalam manajemen krisis lingkungan dan selalu mengedepankan kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah, TNI dan Polri, serta swasta.
karena mereka sadar bahwa masalah sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Lalu intisari Pandawara Group adalah potret nyata bahwa nilai-nilai berakhlak dapat memicu gerakan nasional. Mereka mengajarkan bahwa untuk menjadi kompeten dan kolaboratif, kita harus berani kotor dan terjun langsung ke lapangan, menjunjung tinggi akuntabilitas dalam setiap tindakan, dan tetap adaptif dalam mencari solusi demi kepentingan bangsa. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.